Pertanyaan kedua. Buya, apa yang dimaksud dengan gelar ibadur rahman? Dan gelar itu untuk siapa saja? Udah ya. Baik. Santri, ibadur rahman. Ibad itu apa ibad? Ibad dari abdul. Ibad artinya orang-orang yang menjadi hamba Allah. Ibadur rahman, hamba-hamba Allah, hamba Allah yang maha pengasih. Itu ibadur rahman. Wah, kalau kita sudah mendapatkan gelar itu ibadur rahman, siapa yang mau dari awal gelar ibadur rahman? Nah, ya, ini jawabannya Buya, nggak usah nanya, pasti semuanya mau dong. Siapa ikhwan yang mau dapat gelar ibadur rahman? Oh, ya. Kalau Buya yang menjelaskannya, gak usah ditanya, pasti Buya mau. Santri akan mendapatkan surga yang tetanggaan dengan Rasul. Allah ya Rabbi, wah itu baginda Rasul. Gimana baginda? Mau gak tetanggaan dengan baginda Rasul? Ya Allah, mau amat dong. Jangan tetangga dengan bagian Rasul, tetangga dengan Pak RT juga senang kita. Pak RT, Pak RW. Coba kenapa kalau tetangga dengan Pak RW senang? Kalau ada nanti sumbangan, kita yang paling dulu dapat, tetangga dekat kan gitu dong. Betul nggak? Coba ditulis itunya. Pahala bagi orang yang ibadah rahman. Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Ya. Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Wa yulqauna fiha tahiyyatan wa salama. Wa yulqauna fiha tahiyyatan wa salama. Itu. Apa itu? Yujazunal ghurfata, akan mendapatkan surga yang tinggi. Bahkan yulaqauna fiha ya, tahiyyatan wa salama, disambut dengan meriah oleh penghuni surga. Kira-kira siapa? Disambut oleh siapa? Udah, sebelum ke sana Buya akan gambarkan. Kalian tahu istana presiden di mana? Di mana? Jakarta ya. Kalian pernah melihat istana presiden? Pernah nggak? Ya meskipun di TV. Pernah ya. Luas nggak? Luas. Enak nggak kira-kira diam di sana? Enak dong. Coba. Yang tetap di istana negara, tidak pernah pindah-pindah, masuk dan pindah, siapa sih? Ya kasih protokoler. Siapa Bu yang protokoler? Ahli tata ruang, ahli tata busana, ahli tata boga, ahli tata lingkungan. Ada yang khusus menata ruangan di istana negara, khusus menata pakaian bagi presiden dan wakil. Tata boga masakan juga khusus, orang-orang ahli masak. Tata lingkungan itu nggak pindah-pindah, tetap
Masuk SBY sudah 5 tahun, diperpanjang SBY. Terpilih lagi sudah 10 tahun. Goodbye Istana Negara, kata Pak SBY. Udah. Tapi yang protokoler tetap di sana. Masuk Jokowi 10 tahun, sudah 10 tahun goodbye. Yang tahiyatu wassalama adalah ahli surga yang nyambut. Selamat datang santri-santri ulul albab masuk sini. Allah ya Rabbi yujazunal ghurfata bima sabaru laqauna fiha taslima wa salam. Jadi disambut dengan meriah. Mau. Tapi syaratnya apa itu istilahnya itu? SK berlaku. Apa SK berlaku? Syarat dan ketentuan berlaku, nggak bisa masuk sana semua. Kira-kira SK-nya ada berapa nih? Ibadur Rahman ini. Bagus, ada 12, pinter lah. Kalau dalam bahasa Indonesianya 1 lusin, ya. 12 kan salosin, ya enggak? Yang pertama, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hauna. Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Mereka yang berjalan di muka bumi rendah hati. Nah itu. Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Mereka yang berjalan di muka bumi rendah hati. Haun. Coba akhwat nih, Buya nanya, apa rendah hati itu? Apa rendah hati itu? Tadarru wa khufiyah. Itu DPDP nih. Enggak adiku nggak diguna. Kita ambil contoh, Buya ngasih contoh. Orang yang rendah hati, dia kaya. Tapi kekayaannya bukan untuk disombongkan, tapi disyukuri dengan memperhatikan zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah dan sebagainya. Itu orang yang rendah. Orang yang ilmuwan dan rendah hati, dia berpikir, ya Allah, Engkau kasih aku ilmu, bagaimana aku ini bisa menjadikan orang yang tidak ngerti jadi ngerti, orang yang bodoh jadi pintar, orang yang tidak bisa jadi bisa. Karena dia sadar wa mawutitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian dikasih ilmu oleh Allah illa qalila, kecuali hanya sedikit. Itu rendah hati. Pejabat yang rendah hati, dia menjadi pejabat, mula-mula mengucapkan alhamdulillah, bersyukur ya Allah aku diangkat jadi pejabat, puji syukur. Kemudian disusul dengan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena juga bisa jadi musibah kalau dia tidak amanah. Berikutnya dia berpikir, ya Allah aku dikasih jabatan. Bagaimana jabatan ini untuk bisa menjadikan manfaat bagi yang dipimpin oleh aku. Dia rendah hati. Jadi alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Nah, makanya kalian nanti ya kalau sudah berkeluarga dan sebagainya nanti harus rendah. Apalagi Bu ya, dia orang miskin tapi rendah hati. Loh, yang mana Bu ya kok orang banyak orang miskin tinggi hati. Ada orang miskin yang sombong, karena sangsara sombong dikaji dan lucu dan cepat. Memangnya ada Bu? Ada. Dia sudah miskin, pekerjaannya nyaci maki orang kaya. Dia benci orang kaya. Dia sudon ke orang kaya. Itu yang namanya miskin tinggi hati. Dia bangga dengan kemiskinannya. Biarkanlah orang lain naik motor. Biarkan orang lain naik Alphard mobil. Aku mah bangga jalan kaki. Padahal tebogan naon. Buya yakin orang seperti itu sampai mati dia akan miskin terus. Itu orang miskin tinggi hati. Ananda,
Kalau anak-anak diuji nanti dengan kemiskinan, jadilah orang miskin yang rendah hati. Apa Bu ya? Ya Allah, bersyukur aku punya tetangga orang-orang kaya. Coba kalau tetangga aku orang miskin, pasti merepotkan aku. Tapi tetangga aku kaya, kalau aku ada perlu, aku bisa minta tolong kepada. Bersyukur deh punya tetangga yang kaya. Ya Allah, aku miskin, Engkau uji aku dengan kemiskinan, padahal aku tidak ikhtiar. Berilah ya Allah aku kesabaran. Jadilah orang miskin yang rendah hati, ya Allah. Dan jadikanlah suatu saat meskipun tidak oleh aku itu kekayaan didapat, anak dan cucuku bisa menjadi orang agni, orang kaya, supaya zakatnya besar, infaknya besar, bisa nolong orang. Itu yang miskin rendah hati. Kalian ingat, jangan sampai kalian miskin tapi tinggi hati. Sama juga orang bodoh tinggi hati. Orang bodoh tinggi hati itu tidak mau belajar ke orang pintar. Bahkan dia benci ke orang pintar. Gak akan pernah gak jadi pintar. Orang yang bodoh tinggi rendah hati itu sahur bahasa Sunda. Sahur bahasa bodoh alewoh. Bodoh alewoh banyak. Orang yang bodoh tapi tinggi hati, kata bahasa Sunda, bodoh kata toloyo. Bos bodoh taradek katanya bangga dengan kebodohan. Biarkanlah orang lain mah pintar. Biarkan orang bisa, saya malah nggak bisa, nggak apa-apa. Nah itu, auzubillah subhanallah. Ya, jangan sampai kalian begitu. Termasuk juga orang rakyat biasa seperti kita, tapi tinggi hati. Coba Bu ya kasih tahu contoh orang rakyat. Kita kan rakyat bukan pemimpin. Tapi tinggi hati apa? Benci ke pemimpin. Ya, membenci ke pemimpin, mitnah ke pemimpin. Padahal kalau kita punya pemimpin itu watawasau bil haqqi, watawasau bis sabri, watawasau bil marhamah. Saling menasihati. Enggak selalu pemimpin itu adalah buruk. Ada baiknya. Yang buruk kita tegur, yang baik kita puji. Ya, enggak boleh kita jadi rakyat tinggi hati. Bantu negara sekemampuan kita. Kalau memang negara itu ada di jalan rel kebenaran, Shiratal Mustaqim. Ya. Tapi kalau negara atau pemerintah di luar rel Shiratal Mustaqim, maka kita jangan ikut-ikutan. Ya, kita harus amar ma'ruf nahi munkar. Karena itu, ya. Yang pertama dari 12 itu alladzina yamshuna 'alal ardi. Yang kedua, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ya. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Coba belajar menulis bahasa Arab supaya kalian biasa. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apa punya itu artinya? Apabila dia dicaci maki, dihina, dilecehkan, direndahkan oleh orang-orang yang bodoh, qalu salam. Dia mengatakan sesuatu yang menyelamatkan. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Ini penting. Kalian sebagai aktivis, kalau kita ingin mendapat gelar ibadur rahman, apabila dia mendapatkan caci maki, pelecehan, fitnahan, hinaan dari siapa? Al-jahiluna, orang-orang yang bodoh, yang tidak paham, qalu salam. Dia mengucapkan keselamatan. Contoh, wah itu Buya Asep misalkan ya, mimpi ingin menegakkan syariat. Memangnya bisa, gitu kan? Apa yang kita katakan? Qalu salam. Oh, dia enggak paham. Jangan balik membenci, balik menyerang. Untuk apa kita berlama-lama dengan orang-orang seperti itu?
kita bisa ngobrol, kita bisa adu argumen dengan orang-orang yang mau membuka hatinya. Tapi kalau sudah nyicip ngobrol, itu salah satu contoh sih. Contoh lain, sudahlah kita mau ikut keadaan saja. Bu Yasef mengatakan dekadensi moral tentang pacaran itu kan sudah biasa. Mana iya sih orang bisa nikah tanpa pacaran misalkan ya. Biasa-biasa sajalah tergantung niatnya. Oh, begitu. Sudah. Kita terus jalan. Ya. Anjing menggonggong, kafilah terus berlalu. Biarkan. Jangankan kita berada di jalan rel dakwah. Di luar dakwah pun banyak orang yang bicara-bicara tidak baik. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman. Dia mengucapkan yang menenangkan, menyejukkan, tidak frontal kita. Makanya ada kalimat ulul albab itu ya, Ayandi. Karena kita harus berpikir. Itu yang kedua. Yang ketiga, waladina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyamah. Yang ketiga. Alhamdulillah ya santri sudah biasa melaksanakan ini. Waladina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyamah. Yaitu mereka orang-orang yang menghabiskan waktu malamnya dengan sujud dan berdiri, yaitu melaksanakan tahajud. Jadi ahli tahajud teteh nih. Teteh yang nanya ya. Ahli-ahli tahajud yang akan mendapatkan gelar ibadur rahman. Terus itu baru ketiga, 4 sekarang. Walladzina yaquluna rabbana shrif anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama inna sa'at mustaqarrun wa muqama. Nah itu agak panjang itu dikit. Itu siapa Bu ya? Orang-orang yang takut dengan azab neraka. Rabbana shrif anna adzab jahannam. Ya Allah inna adzabaha kana gharama. Jauhkanlah kami ya Allah dari azab neraka jahanam, di mana siksaan itu kekal, goroma. Inna saat mustaqar wa muqama. Dan neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat berdiam dan tempat menetap. Jadi yang keempat, orang-orang yang akan mendapatkan gelar ibadah rahman, orang yang takut masuk nerakanya. Aduh santri, coba ya oleh santri dipikir ya. Sabda baginda Rasul, panasnya api neraka itu TH 70 kali lipat panasnya api dunia. Teteh mungkin sering melihat kejadian kebakaran ya. Itu api si jago merah kita menyebutnya, melahap barang-barangnya apa yang ada sekejap gitu. Itu baru 1/70. Kan sekarang ini neraka itu terus ditata, disiapkan maksudnya ya Pak, supaya apinya begitu panas. Belum jurangnya, belum kita menggambarkan kalajengking ular. Belum api panasnya yang akan memanggang orang-orang yang secara bebas ya, perilaku seksualnya itu kemaluannya akan ditojos dari kemaluan sampai ke ubun-ubun. Kuasa marudak mah di sate. Sekarang mereka bisa bebas. Sana nanti diajak. Santri,
Gini ya, Buya pernah bertemu dengan seseorang, kan Buya punya sifat begini. Kalau Buya beli apa gitu suka nanya-nanya, sudah berapa lama Mas jualannya gitu. Dari mana Mas? Ya banyak nanya. Buya ingin tahu kehidupan mereka. Pernah Buya nanya seseorang, Mas sudah nikah? Udah Pak Haji. Tapi jawab udahnya itu sambil raut mukanya itu bersedih gitu. Kok sedih gitu Mas? Ya sedih lah saya Pak Haji. Kalau ditanya itu, sekarang masih punya istri? Sudah enggak Pak Haji. Bisa cerita dikit ke Pak Haji, kan Pak Haji penceramah, untuk jadikan bekalah untuk ceramah. Bisa Pak Haji. Saya nikah sudah cukup tua. Saya anak kedua dari 7 bersaudara, kata si Mas itu. Kakak saya sudah nikah sudah lama, adik-adik saya sudah nikah, tinggal yang bungsu yang belum. Terus kata orang tua saya, ibu terutama, kamu nikah masa kalah oleh yang paling kecil itu si bungsu? Maka saya saat itu bilang begini, tolong carikan. Tapi kata kakaknya nggak cocok lah, takut nggak cocok kata kakak. Saya mencari. Ya yang namanya mencari cepat, karena adik saya laki-laki sudah mau melamar. Saya agak cepat cari pacar, cari jodoh. Akhirnya saya nikah. Maaf ya Pak Haji, kan Pak Haji yang nanya. Saya dapat musibah Pak Haji. Musibah apa? Memang Buya sih sudah tahu ilmunya. Dengan adanya jawaban ini makin yakin, itu hakul yakin namanya. Pak Haji maaf ya, ini kan kita sama-sama lelaki. Kenapa? Maaf ya, kemaluan istri saya bau busuk. Sudah bau busuk banyak nanahnya. Padahal yang aku sebagai gadis, saya tertipu. Sudah bau busuk banyak nanahnya. Jangankan kenikmatan yang saya dapat, saya mau muntah di malam pertama itu. Itulah perempuan yang kena sifilis namanya. Busuk kemaluan. Karena dia bebas, maka ada lagunya kan dulu Sumba. Runtah dia gini, lagu runtah. Ganti-ganti lelaki. Dan sekarang diprediksi baik laki-laki yang sudah busuk kemaluannya ataupun perempuan sudah banyak sekarang. Makanya kalau kalian ada pemuda-pemuda gitu ya yang tidak mau nikah, bukan tidak mau nikah. Dia sangat minder karena kalau nikah nipu pasangannya. Dia sudah tidak bisa lagi berdiri si ujangnya. Si ujangnya nggak bisa berdiri. Bukan laki-laki berdiri sudah hilang. Bukan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Pak Haji saya langsung ceraikan malam pertama itu. Saya bilang kamu pulang ke orang tua. Dan dia pasti pelacur. Belum enggak sampai di sana cerita saya Pak Haji. Mau Pak Haji dengarkan? Oh ya iya, kalau Mas gak keberatan. Setelah itu saya banyak bersujud, beristighfar. Engkau sudah menguji aku ya Allah dengan perempuan yang buruk. Padahal aku adalah lama di pesantren. Dia santri sebetulnya tadinya. Kenapa engkau kasih yang itu? Saya minta kepadamu, engkau maha gagah perkasa yang memiliki seluruh wanita, juga laki-laki, berilah aku yang soleha. Pak Haji, saya diijabah doa. Saya mendapatkan istri yang soleha. Dia nyarpis saya. Wah saya pokoknya bersyukur kepada Allah. Saya 2 bulan berumah tangga. Pas 2 bulan lebih beberapa hari, istri saya yang soleh itu sakit. Dan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal istri saya di Paci. Makanya saya enggak. Saya belum bisa melupakan istri yang soleh itu. Saya belum, ya semacam patah hati lah Pak.
Saya tidak bisa melupakan wajahnya, seriusnya berumah tangga, sayang kepada aku. Itu seperti bidadari menurut aku. Tetapi usianya dengan saya berumah tangga cuma 2 bulan. Itu ujian itu. Nah, dari cerita ini ya, Buya menyimpulkan zaman sekarang ini banyak orang yang tidak takut dengan neraka. Seolah-olah hidup akan selamanya. Memangnya perbuatan kita tidak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ya. Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Meskipun satu zarah kebaikan kita akan dibalas oleh Allah. Sebaliknya meskipun satu zarah, zat yang paling kecil dalam hitungan, perbuatan buruk yang kita lakukan, Allah akan datangkan ke hadapan kita. Nah itu Rabbana srif anna adzab jahannam inna adzabah kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Orang-orang yang takut dengan neraka lah yang akan mendapatkan gelar ibadur rahman yang Ahwat tanyakan. Dan akan disambut tahiyat wa salama dengan meriah. Inilah orang-orang yang ibadur rahman. Disambut, disiapkan oleh bidadari-bidadari dan bidadara-bidadara. Ya. Begitu. Itu nomor berapa? Nomor 4. Kemudian nomor 5-nya. Silakan ditulis. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Siapa Buya yang kelima itu? Orang-orang yang menghitung-hitung hartanya untuk dizakatkan, diinfakkan, disedekahkan, dihibahkan, diwakafkan. Orang-orang dermawan yang sadar betul bahwa harta yang dititipkannya itu ada hak fakir miskin, hak amilin, hak fisabilillah, hak gorimin, hak ibnu sabil, hak rikob. Ya. Budak belian. Coba zaman sekarang terka oleh kalian. Banyak yang dermawan, banyak yang pelit atau kikir zaman sekarang. Nah, padahal Allah menyampaikan wa ma anfaqtum min syai'in. Apa itu? Fa huwa yukhlifu. Apa saja yang kalian infakkan di jalan Allah, Allah akan mengganti. Pernah enggak kalian dengar gara-gara infak sedekah seseorang jadi miskin? Enggak, jadi melarat? Enggak. Tapi dari perjudian, dari korupsi, dari pencurian, penipuan, orang jadi jatuh miskin. Waladina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina zalika. Bisa ngatur-ngatur keuangan. Ya. Ini juga termasuk kepada teteh nih. Nanti kalau Anda sudah berkeluarga, dikasihkan oleh suami uang, atur dengan baik. Jangan boros. Dan juga jangan terlalu hemat sampai tersiksa. Ada perempuan yang begitu. Disimpan uangnya. Lama-lama hilang sudah disimpan. Nikmati tapi tidak terlalu boros. Wa kana baina zalika qawama. Termasuk juga Ananda nih, calon bapak.
Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa ya. Silakan nanti Ananda mau milih yang mana keuangannya. Mau sistem dapat gaji full semuanya ke istri kan? Istri yang ngatur silakan. Atau suami yang megang, kasih istri jatahnya. Kita megang, istri ngelola bagiannya gitu. Atau sistem yang lain, banyak itu. Sistem pengelolaan keuangan daripada keluarga. Ada anak ingin jajan, jangan terlalu dikasih-kasih, israf namanya. Atau tidak dikasih-kasih, bakhil namanya. Wa kana baina zalika bahwa orang yang betul itu seperti itu. Uang itu dibagi-bagi. Ada uang panas, ada uang dingin, ada uang sedang-sedang antara panas dan dingin. Ada itu. Uang panas jangan pernah diganggu. Itu uang betul-betul darurat, itu uang panas. Uang dingin siapkan untuk jalan-jalan, makan di luar. Itu namanya uang dingin. Uang tengah-tengah sedang, nah itu untuk istri kan, untuk anak, untuk kepentingan pribadi. Jadi ada pengaturan-pengaturan seperti itu. Jadi kalau kita ada lihat itu lampu-lampu di jalan itu ada kuning, ada merah dan ada hijau. Hijau itu lampu itu uang dingin. Merah itu uang panas. Yang kuning itu di antara itu. Kalau tidak begitu, bubar rumah tangga kita. Harus bisa. Mana uang yang ada di dompet? Mana uang yang ada di bank? Mana uang yang ada khusus disimpan? Yang di dompet yang bisa dipakai saat itu. Yang di bank untuk ke depan dan sebagainya. Nah, itu yang dimaksud oleh Allah di dalam Al-Qur'an, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika. Itu yang berapa itu? Yang kelima. Kemudian yang keenam. Tulis, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Waladina la yad'una ma'allahi ilahan, yaitu orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan Tuhan yang lain. Wah, ini luar biasa nih. Bisa panjang sekali pembahasan ini, Bu ya. Tapi Bu ya sedapat mungkin singkat ya, ini waktu nih. Santri ngeri ya sekarang ini. Yang merasa jangan tersinggung. Kalau santri enggak, Bu ya yakin. Karena santri ada dalam haribaan ya. Ulul albab selama ini. Ini yang di luar sana. Dia muslim, nyembah kepada Allah, sholatlah ya. Tapi dia datang ke dukun. Nah itu yakuna ma'allahi ilahan akhar. Dia menyembah kepada Allah, tapi nyembah juga ke yang lain. Dia percaya ke dukun. Nanya nasib, nanya jodoh, nanya kekayaan, nanya umur. Mana tahu manusia. Ada lagi, dia muslim santri, tapi dia datang ke gunung, minta ke gunung. Ada salah satu pesantren cabang kita, makanya Buya nyimpan cabang di sana. Karena pada saat Buya mencari cabang di daerah sana, Buya kaget ada gunung, tapi jalannya besar, kelihatan. Ada jalan tol di gunung, jalan tol di gunung, aneh kan? Yang namanya di gunung itu kan jalan setapak gitu. Ini tol kelihatan dari jauh dengan mata telanjang, apalagi naik dengan kaca pembesar ya, atau dengan teropong. Buya nanya ke masyarakat, oh Pak Haji, itu adalah gunung tempat penyembahan.
Siapa yang datang, Bu? Oh, banyak, termasuk juga yang pakai peci, yang pakai topi haji, ibu-ibu pakai kerudung. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullahaladzim. Dia sholat, tapi bersama sholatnya dia menyembah kepada Allah, dia juga minta ke gunung. Masih ada. Itu tugas kalian tuh. Ada sesajen pakai menyan, ada bunga rampe, syarat-syarat macam-macam. Kalau mau membangun rumah harus ada kepala kambing. Kepala kambing itu katanya sebagai bentuk persembahan kepada sang nunung ngagegek ya tempat-tempatan. Yang punya, yang berkuasa ini tempat. Apa itu Abah Jamrong misal? Abah Jamrong. Allah ya Rabbul Karim. Astagfirullah. Sedangkan orang-orang yang mendapat gelar ibadur rahman, waladina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, tidak pernah menyembah selain hanya kepada Allah. Banyak zaman sekarang. Oh, ada lagi. Oh, ini mah bukan kabar dari lain, Bu ya, yang langsung kan, Bu ya, yang melihatnya. Ada makam, dan itu adalah makam wali. Banyak yang datang ke sana. Buya perhatikan, ternyata banyak yang musyrik, minta ke kuburan. Padahal yang sudah mati itu tidak bisa apa-apa. Justru yang sudah mati itu, yang meninggal itu harus didoakan. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa simadalahu terus. Termasuk baginda Rasul sudah wafat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Minta kepada Allah baginda Rasul mendapatkan kesejahteraan dan keselamatan. Minta. Macam-macam permintaannya beda dengan aduh. Terus kata santri saat itu, gimana Bu ya? Udah. Kamu sini 3 hari 3 malam, kata Bu. Cicing dia. Gimana maksudnya Bu ya? Ya di sini kamu. Bu ya akan rihlah lagi tempat lain. Ditugaskan oleh Bu ya beberapa santri untuk di sana dan memberi contoh cara ziarah yang baik. Berdoa untuk almarhum. Sholat tidak menghadapi kuburan, tapi sholat di masjid, sambil dakwah di sana. Ya. Kemudian berikutnya, yang keberapa sekarang? Wala yaqtuluna nafsal lati haramallahu illa bil haqq. Itu. Wala yaqtuluna nafsal lati haramallahu illa bil haqq. Dia tidak membunuh orang-orang yang diharamkan oleh Allah illa haq, kecuali yang hak, yang boleh dibunuh. Siapa yang boleh dibunuh? Orang yang zina, muhsan. Perempuan yang punya suami itu dibunuh, dirajam. Orang yang masih punya suami dia zina. Orang yang punya istri dia zina, atau dia duda zina, dia janda zina. Itu namanya muhsan. Apalagi punya yang boleh dibunuh, orang yang murtad dari agama Islam itu dibunuh. Orang yang keluar dari agama Islam, Quran menyatakan bunuhlah mereka. Dan yang ketiga, siapa yang bisa dibunuh? Orang yang membunuh orang tanpa hak. Pembunuh dia dibunuh lagi. Yang nama adalah kisos. Itu makna ilah. La yaqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq. Yang berikutnya adalah wala yaznun, dan mereka tidak berzina. Menjaga kesucian dirinya. Ya.
Berikutnya, wala yashhaduna zura. Wala yashhaduna zura. Orang yang tidak bersaksi palsu. Wala yashhaduna zura, orang yang tidak bersaksi palsu. Ini santri tentang saksi ini ya, termasuk saksi palsu ini, bersaksi palsu ini termasuk dosa besar. Misalkan begini, kita sedang berada di jalan raya ceritanya, ya. Buya kasih contoh tentang yashhaduna zur. Lewat misalkan mobil TNI misalkan, kencang sekali. Ada anak yang lewat, padahal si anak itu nyebrang di zona zebra, di tempat penyeberangan. Tertabrak si anak itu dan meninggal di tempat. Kita melihat dengan mata kita sendiri. Kemudian turunlah si TNI itu dan dia bilang ke kita, kamu ya sebagai saksi, kamu jangan macam-macam. Kalau kamu bicara bahwa aku yang berbuatnya, kamu dibunuh. Bukan saja kamu yang dibunuh, keluarga kamu akan dibunuh, dihabisi oleh aku. Misal ini, misal. Kemudian si TNI itu misalkan naik lagi mobil dan berangkat. Terus kata si TNI, kamu cepat pulang ke rumah. Seolah-olah tidak tahu kejadian. Memang saat itu lagi sepi. Kita sudah ada di rumah. Dan nanti berdebar-debar itu. Kaget melihat yang begitu, si anak itu sampai tergilas, mental. Ramai tetangga. Wah, ada yang ditabrak anak. Padahal kita tahu kejadian itu. Datanglah polisi. Kita orang yang langsung lihat, apa kita memperhatikan atau tidak? Karena memang saya misalnya, nah santri, kemudian misalkan di TV diberitakan, terus kata pemirsa, kata yang bacakan bicara itu ya, yang bacakan apa itu namanya itu berita itu ya, pembawa berita maksudnya, terjadilah kecelakaan tabrak lari. Kebetulan di tempat itu tidak ada CCTV. Sekarang polisi lagi mencari, siapa tahu ada saksi yang melihat kejadian itu. Kita yang melihat kejadian itu wajib menjadi saksi. Wajib. Kalau kita tidak bersaksi datang ke polisi, kita termasuk yashhaduna zura. Bersaksi palsu itu azab jahanam. Meskipun diancam oleh si TNI itu, kamu dia akan dibunuh. Bahkan bukan saja kamu, bahkan keluarga kamu dibunuh. Dan kita pada saat melihat si TNI turun, kita sempat melihat plat nomornya, kita tahu plat nomornya. Maka kita kalau ingin menjadi hamba Allah yang ibadur rahman, yang akan Allah yuzun al-ghurfata bima sabaru, gitu ya. Ayolah qauna salaman tasliman wa salama, maka dia datang ke kantor polisi. Bapak polisi, aku sebagai saksi. Aku melihat kejadian itu, kebetulan aku lagi berdiri di tempat kejadian itu, di dekat. Saya melihat seorang TNI, ini plat nomornya. Selamat kita dari azab neraka. Tapi kalau kita ngumpet, itu kita akan merasa dikejar-kejar oleh si anak itu, si anak itu. Si anak itu sudah mati, tapi merasa berdosa, terbawa mimpi, kejadiannya bersang kita. Cuma Pak Polisi, mohon aku perlindungan. Karena TNI itu ngancam ke aku akan membunuh aku dan keluargaku. Minta aku pertolongan, perlindungan. Itu contoh. Meskipun yang nabraknya kan bukan saja TNI, yang lain misalnya.
Cuma Buya di sini mencontohkan TNI. Biasanya kita kan takut oleh tentara. Kalau orang biasa kan enggak. Dalam kejadian nyatanya yang nabrak itu banyak orang biasa yang nabrak. Terutama siapa coba yang sering tabrak lari? Pemuda mabuk. Aduh, nah nih kalau yang naik motor ya. Makanya kalau ada santri Buya yang silanya itu ya mau kemana gitu disuruh oleh Buya, hati-hati jangan sampai. Karena di jalan itu kalau kita tidak nabrak ditabrak orang. Kejadian tabrak-tabrakan itu biasanya yang mabuk-mabuk itu kan toronton, nabrak beberapa pengendara motor kan, atau toronton nabrak rumah di pinggir jalan. Ternyata periksa-periksa air kencingnya dia narkoba. Saksi, jangan sampai kita bersaksi palsu. Terus berikutnya, wa idza maru bil lagwi maru kirama. Yang keberapa itu? 10. Ya, 10. Wa idza maru bil lagwi maru kirama. Apabila dia berpapasan dengan orang lagwi, orang yang berbuat yang lagot lah, kemubaziran, maru kirama, dia lewat dengan mulia. Berat itu santri. Wa idza maru bil lagwi maru kirama. Kita suatu malam pulang setelah pengajian, kemudian pas kita mau masuk ke kampung kita sendiri ya ceritanya, di pos Hansip pada main gaplek. Itu kan lagwi kan, main gaplek. Alasannya katanya ngisi waktu dan sebagainya. Itu lagot. Kita kalau ingin jadi ibadur rahman, maru kiroma, lewat dengan mulia. Apa yang kita lakukan? Man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi. Itu ya. Fa illam yastati fa bilisani. Fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika adaful iman. Kebetulan kita ini misalkan ketua RW. Hansip main gaplek, ambil saja kartunya. Jangan gini lah. Mubazir. Sok keliling kampung aja lah. Keliling kampung. Kalau kita bukan RW tidak bisa dengan tangan, kita misalkan ustadz, atau meskipun kita bukan ustadz tetapi punya resah lihat masyarakat berbuat yang mubazir. Wah, Pak Hansip, gimana kalau Pak Hansip lagi main gaplek, bangsat masuk, kita kan gak tahu gimana. Atau paling tidak kita berdoa kalau lemah iman, ya Allah, mudah-mudahan para peronda, para hansip tidak berbuat mubazir di daerah kami. Mubazir. Wa idza maru bil lagwi maru kirama. Apabila dia melewat kepada orang-orang yang berbuat mubazir, dia mulia. Dia tidak pernah duduk sama-sama di sana dengan orang-orang yang berbuat kemubaziran. Waduh, dengan tangan tidak bisa, dengan lisan tidak bisa. Wah, ini ditinggalkan saya. Pulang aja ke rumah. Dan kita beristighfar, kenapa engkau ya Allah aku jadikan lemah iman, sehingga aku tidak bisa berdakwah kepada mereka. Jadikan aku suatu saat menjadi orang yang kuat dengan tangan aku. Kita merubah kemubaziran. Banyak santri zaman sekarang orang-orang berbuat kemubaziran. Ya. Begitu. Baik, berikutnya yang ke-11. Walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim. Walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhirru 'alaiha summa wa umyana. Walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhirru 'alaiha summa wa umyana.
Apabila dia diperingatkan oleh ayat-ayat Allah, kamu harus begitu, kamu jangan begitu. Dia tidak seperti orang yang dungu, ya, dan tidak seperti orang yang buta. Diperingatkan oleh siapapun, dia mengatakan terima kasih, samina wa ata'na. Ada nggak zaman sekarang orang ditegur marah? Ada. Lah, nafsi-nafsi aja lah. Kamu, aku. Apa repotnya sih kamu diam? Ini kan perbuatan aku, tanggung jawab aku lah. Urusan akhirat, urusan aku. Kamu jangan ikut campur. Nah, itu banyak zaman sekarang. Orang seperti itu tidak termasuk hamba Allah yang Maha Pengasih. Tapi kalau kita ditegur, siapapun yang menegur. Misalkan ada seseorang, bapak-bapak ya Buya lah misalkan. Ditegur, Buya itu tidak baik misalkan. Terima kasih anak dek, sudah diingatkan. Ya. Jangan lihat orangnya, lihat ucapannya. Apa kata Sayyidina Ali? Jangan lihat orangnya, tapi lihat ucapannya. Apa itu? Kata-kata Sayyidina Ali. Apa? Unzur ma qala wala tanzur man qala. Lihatlah ya pembicaraannya, bukan siapa yang bicara. Oh, itu mah anak yang baru pulang pesantren lah, pasti dia acting. Gak usah didengar. Ada yang begitu. Terakhir santri, kalau kita ingin mendapatkan gelar ibadah Rahman, waladina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Nah, apa kira-kira? Orang yang bersiap-siap kalau sudah waktunya untuk menikah, memilih yang soleh, yang kalau perempuan ke laki-laki, laki-laki ke perempuan yang soleha. Siapkan ilmu pernikahan, ilmu rumah tangga. Kalau sudah nikah menjadi suami yang soleh, perempuan yang soleha, istri yang soleha. Berusaha semaksimal mungkin mendapatkan turunan, ya. Turunan yang qurrata ayun, yang menjadi penyejuk matanya, dididik anak-anaknya dengan baik, cucu-cucunya. Itulah orang-orang yang ibadur Rahman. Amin ya Allah ya Rabbal. Allah ya Rabbi. Alhamdulillah.